Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Umi Nelati Sangada dan juga Diah Ayu Muwadatul Ula. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Berikut beberapa pengertian bahasa dari para ahli. 1. Plato. Menurut Plato, bahasa adalah pernyataan pemikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. 2. Ferdinand de Saussure. Menurutnya, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. 3. Menurut Bill Adam, definisi bahasa adalah suatu sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Karakteristik bahasa. Bahasa sebagai sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa sebagai lambang. Dalam studi semiotik, ilmu yang mempelajari adalah tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan manusia. Tanda dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu lambang, isyarat, gejala, gerak isyarat, kode, indeks, dan juga ikon. Bahasa adalah bunyi. Bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan tekanan udara. Saya akan meneruskan membacakan materi yang telah dibacakan oleh Mbak Umi. Karakteristik bahasa yang keempat yaitu bahasa sebagai arbitrer. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan acuan konsep atau pengertian yang dimaksud. Yang kelima, bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep bersifat konvensional yang artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain itu, bahasa memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya, karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu klasifikasi bahasa. Ada 3 klasifikasi bahasa dalam linguistik. Yang pertama, klasifikasi genetis, yang kedua klasifikasi tipologis, yang ketiga klasifikasi etnologis atau ras. Yang pertama, klasifikasi genetis, yaitu bahasa dikelompokkan atas dasar garis keturunan. Banyak sekali rumpun atau kekeluargaan bahasa di dunia yang berhasil dikelompokkan, di antaranya yang pertama rumpun Indo-Eropa atau Jerman, yang kedua rumpun Hamid, rumpun Semit, yang keempat rumpun Ural-Altai, 5 rumpun Javet, dan lain-lain. Yang kedua yaitu klasifikasi tipologis. Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tipe pada semua tatanan bahasa. Ada beberapa aliran yang berhasil dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ini. Yang pertama berdasarkan morfologis. Frederik von Seigel memilah bahasa dalam 3 kelompok, yaitu bahasa isolatif, bahasa berafiks, dan bahasa berfleksi. Wilhelm von Humboldt mengelompokkan menjadi bahasa isolatif, fleksi, aglutinatif, dan inkorporasi. Yang kedua berdasarkan akar kata. Franz Bopp memilah bahasa menjadi 3 kelompok, yaitu bahasa monosilab, bahasa komposisi atau bahasa penggabungan bentuk Indo-Eropa, yang ketiga disilabis. Yang ketiga yaitu klasifikasi etnologis atau ras. Klasifikasi ini didasarkan pada aspek ras atau etnologis yang memandang bahasa dari warna kulit, bentuk dan jenis rambut, serta pola wajah. Bahasa lisan, tulis, aksara, dan ejaan. Bahasa lisan adalah suatu komunikasi pada manusia yang sering diucapkan oleh mulut dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tulis yaitu bahasa yang ditulis atau yang dicetak. Aksara. Aksara adalah sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, sebuah alfabet, dan huruf.
Yang terakhir yaitu ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa baik kata atau kalimat dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandardisasikan. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama aspek fonologis, kedua aspek morfologis, yang ketiga aspek sintaksis. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.